wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan bagaimana cara menguji validitas, reliabilitas, uji regresi, linear berganda, dan uji tes pada program SPSS. Oke, simak videonya. Pertama, kita akan melakukan uji validitas untuk mengetahui apakah item pertanyaan dalam kuesioner benar-benar mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, bagian pertama yaitu uji validitas. Uji validitas digunakan untuk mengetahui apakah item pertanyaan dalam kuesioner benar-benar mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Langkah di SPSS, pertama masukkan data kuesioner ke dalam data view, lalu pindah ke halaman variabel view. Ubah namanya sesuai dengan data seperti X1, X2, dan seterusnya hingga total. Pada bagian measure, ubah semua menjadi ordinal, kemudian pilih menu, analyze, lalu correlate, lalu bifurcate. Masukkan data pertanyaan dengan skor total ke dalam variabel, lalu option, lalu continue, kemudian klik OK, lalu lihat hasilnya. Nilai korelasi butir dengan skor total lebih dari 0,30, maka pertanyaan dianggap valid. Lalu, corrected item total correlation 0,3 atau 0,4 menunjukkan item valid. Cronbench alpha 0,7 menunjukkan instrumen reliable. Jika nilai-nilai tersebut memenuhi kriteria, maka instrumen pengukuran Anda valid dan reliable. Selanjutnya, kita akan melakukan uji reliabilitas. Reliabilitas menunjukkan seberapa konsisten kuesioner kita. Instrumen dikatakan reliable jika nilai Cronbench alpha lebih dari 0,70. Nah, langkah-langkahnya itu, yang pertama, pilih menu Analyze, kemudian Scale, lalu Reliability Analysis. Masukkan semua data ke dalam item kecuali total, kemudian klik statistik dan beri centang pada bagian yang diperlukan, seperti yang ada pada video. Kemudian pilih Continue, setelah itu klik OK, kemudian akan muncul hasilnya. Nah, jika hasilnya lebih dari 0,70, berarti kuesioner kita sudah reliable. Baik, bagian 3, regresi linear berganda. Kita akan melakukan uji regresi linear berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel. Variabel independen terhadap satu variabel dependen. Langkah di SPSS. Masukkan data ke dalam data view, kemudian klik halaman variabel view, lalu beri nama pada kolom name dengan X1, X2, dan Y. Setelah itu ubah desimalnya menjadi 0, kemudian beri nama pada label yaitu pengaruh harga X1, kualitas produk X2, dan minat konsumen Y. Setelah itu pilih analisis, lalu regression, kemudian klik linear. Masukkan variabel Y ke dalam kotak dependen dan masukkan variabel X1 dan X2 ke kotak independen. Kemudian klik OK. Baik, yang pertama itu ada tabel variabel entered atau remove. Nah, variabel entered ini menunjukkan variabel bebas independen yang dimasukkan ke dalam model regresi. Di sini kualitas X2 dan pengaruh harga X1 dependen variabel sama dengan variabel terikat Y, yaitu minat konsumen. Adapun metode enter artinya semua variabel independen dimasukkan sekaligus ke dalam model. Artinya harga X1 dan kualitas X2 berpengaruh terhadap minat konsumen Y. Itulah penjelasan tabel 1.
Jika nilai R mendekati 1, maka hubungannya semakin erat, dan jika mendekati 0, maka hubungannya semakin lemah. Selanjutnya itu ada R. Di sini tabel summary ada R adalah korelasi berganda, yaitu korelasi antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai R diperoleh 0,974 yang mempunyai arti korelasi antara variabel jumlah sales dan harga terhadap variabel penjualan sebesar 0,974. R square atau kuadrat dari R, yaitu menunjukkan koefisien determinasi diperoleh nilai koefisien determinasi 0,950 yang berarti besar pengaruh variabel jumlah sales dan harga terhadap variabel penjualan sebesar 95,0%, sedangkan sisanya 5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini. Proses uji ANOVA atau analisis harian. ANOVA biasanya digunakan untuk menguji signifikan model regresi secara simultan atau uji F. Artinya ANOVA melihat apakah variabel independen X1 atau jumlah sales, X2 harga produk secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen Y atau penjualan. Pada tabel ANOVA diperoleh nilai SIP 730 lebih besar dari 0,05, maka HO diterima dan H1 ditolak. Artinya secara bersamaan variabel berpengaruh kepada harga X1 dan kualitas X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen minat konsumen Y. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses koefisien. Tabel koefisien digunakan untuk membuat persamaan regresi linear berganda atau uji T. Adapun rumus dasar dari persamaan regresi linear berganda yaitu Y sama dengan A tambah B1X1 tambah B2X2. Y-nya adalah 18,629 tambah 0,274 X1 dikurang 0,089X, atau juga bisa ditulis seperti berikut. Penjualan 18,629 ditambah 0,274 jumlah sales dikurang 0,089 harga. Jadi jika harga X1 dan kualitas X2 meningkat, minat konsumen Y juga cenderung meningkat, tetapi peningkatannya sangat kecil dan tidak signifikan secara statistik. Yang terakhir kita masuk di uji T. Uji T atau uji koefisiensi regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel pengaruh harga penjualan dan kualitas penjualan secara signifikan atau tidak terhadap variabel penjualan. Jika nilai SIK kurang dari 0,05, variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Jika nilai SIK lebih besar dari 0,05, variabel independen tidak berpengaruh signifikan pada variabel dependen. Nilai signifikan pada tabel koefisiensi sebesar 0,416 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap minat konsumen. Dengan kata lain, perubahan variabel tersebut tidak secara nyata memengaruhi minat konsumen. Yang terakhir kita masuk di uji T. Uji T atau uji koefisiensi regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel pengaruh harga penjualan dan kualitas penjualan secara signifikan atau tidak terhadap variabel penjualan. Jika nilai SIK kurang dari 0,05, variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Jika nilai SIK lebih besar dari 0,05, variabel independen tidak berpengaruh signifikan pada variabel dependen. Nilai
signifikat pada tabel koefisiensi sebesar 0,416 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap minat konsumen. Dengan kata lain, perubahan variabel tersebut tidak secara nyata memengaruhi minat konsumen.